Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Evi Nurhayati, guru biologi di SMA Negeri 1 Rumpin. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan, di mana keanekaragaman hayati ini bisa kita lihat pada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat genetik, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Baik, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu tadi keanekaragaman tingkat genetik. Nah, keanekaragaman tingkat genetik itu terjadi dikarenakan adanya keanekaragaman atau perbedaan dari susunan gen, sehingga menyebabkan munculnya variasi antar individu dalam satu spesies. Ya, misalkan contoh kita menemukan adanya perbedaan berbagai macam jenis atau variasi mangga begitu ya. Sama-sama mangga, spesiesnya sama, tetapi kita lihat ada perbedaan antara mangga gadung, mangga Indramayu, mangga golek, mangga apel. Apakah itu dari bentuknya, dari warnanya, dari rasanya, begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua misalkan perbedaan ciri fisik pada manusia. Perbedaan dari rambutnya, dari warna kulitnya, bola matanya, begitu ya. Nah, ini dua ini adalah merupakan contoh dari adanya keanekaragaman pada tingkatan genetik, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis ini bisa kita temukan pada suatu tempat di mana di situ kita melihat adanya berbagai macam spesies gitu ya. Misalkan contoh paling mudah di halaman tempat tinggal kita gitu ya, ada berbagai macam makhluk hidup. Kita menemukan adanya berbagai macam tumbuhan. Kita lihat ada pohon mangga misalkan ya, ada bunga mawar, ada bunga melati. Kita temukan berbagai macam hewan, semut, belalang, kupu-kupu. Nah, itu apa yang kita lihat adalah merupakan contoh keanekaragaman tingkat jenis begitu ya. Nah, contoh lain misalkan perbedaan antara tanaman aren, tanaman kelapa, tanaman pinang, dan nifah gitu ya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan habitat. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, berbicara mengenai keanekaragaman tingkat ekosistem berarti kita lihat perbedaannya bukan hanya pada perbedaan komponen biotik atau makhluk hidupnya saja, tetapi juga kita lihat perbedaan komponen abiotiknya, begitu ya. Misalkan contoh ada ekosistem hutan hujan tropis, ya. Kemudian contoh yang lainnya ada ekosistem gurun. Nah, di mana dari kedua ekosistem ini kita bisa lihat perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan komponen abiotik. Misalkan bagaimana hutan hujan tropis itu mendapatkan curah hujan lebih banyak tentunya ya dibandingkan dengan ekosistem gurun. Nah, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap komponen biotik atau makhluk hidup yang mendiami ekosistem tersebut begitu ya. Nah, ini mungkin untuk kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.